Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, masih pagi ya, semangatnya masih pagi untuk siswa-siswi SMP Negeri 1 Ponorogo, khususnya kelas 9. Kali ini kita bertemu lagi di pembelajaran matematika. Kita akan melanjutkan materi pertemuan sebelumnya, yaitu tentang kekongruenan dan kesebangunan. Yang kita bahas saat ini kekongruenan terlebih dahulu. Kemarin sudah membahas tentang kekongruenan pada bangun datar secara umum, dan juga khusus pada segitiga akan dibahas tersendiri. Kemarin sudah sedikit disinggung, nanti kita berikan contoh-contohnya. Oke, sebelum ke materi intinya, kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan ya. Berdoa, mulai. Ya, selesai. Oke, sudah siap belajar ya untuk siswa kelas 9 yang ada bukunya, silakan dibuka. Di buku paket sudah ada ya. Kita pelajari yang kekongruenan dua segi tiga. Oke, sudah tampil di layar kalian. Ini syarat dua segitiga kongruen ya. Kemarin secara umum dua segitiga kongruen ya, dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Dua segitiga dikatakan kongruen jika dan hanya jika memenuhi syarat berikut ini. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi untuk sisi yang bersesuaian panjangnya harus sama, sudutnya yang bersesuaian juga besarnya harus sama. Ini kemarin sudah kalian lihat sudut pada dua segitiga, yaitu segitiga A, B, C, dan D, E, F. Ya, di situ kalian diberikan contoh sudut B sama dengan sudut E ya. Ini sudut yang B sama dengan E, yang bawah sudut A sama dengan D, sudut C sama dengan sudut F. Nah, sisinya yang mana? Sisi yang bersesuaian di situ diberikan warna yang sama ya, yang warna hijau dengan hijau, merah dengan merah, biru dengan biru. Ini contohnya sisi AC dan DF adalah sisi yang bersesuaian. Intinya kalian bisa menentukan mana sisi-sisi yang bersesuaian. Oke, bersesuaian itu harus sama panjang. Oke, lanjut. Ini kemarin sudah diringkas, kemarin sudah diberikan, disimpulkan di situ. Sering untuk menghafalkannya ada 5 kriteria khusus bagaimana dua segitiga dikatakan kongruen. Kalau secara umum itu harus ditentukan, yaitu tadi sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Berarti harusnya ketiga sisi kamu cek semuanya. Kemudian ketiga sudut juga harus sama besar yang bersesuaian. Tapi kriteria khususnya kemarin sudah disinggung juga. Ini 5 ini yang harus kalian perhatikan. Untuk yang pertama sering dikenal dengan kriteria sisi atau ya, kalau disingkat lebih singkat lagi tinggal SSS gitu. Intinya apa? Ketiga sisi yang bersesuaian ini sama panjangnya. Ini yang tandanya satu garis ya, satu, ini sama dengan ini, yang dua ya, dua, yang tiga bawah ini tiga sama. Ini yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, diingat sisi, sudut, sisi. Oke ya. Kalau yang pertama sisi, ketiganya ketiga sisi. Kedua, sisi, sudut, sisi. Sudutnya harus yang di tengah-tengahnya. Dihafalkan ya ini. Yang ketiga, kebalikannya, sudutnya yang dua, sisinya yang diapit di tengahnya. Jadinya sudut, sisi, sudut. Oke, perhatikan gambarnya ya. Sudah jelas harusnya ini sudutnya yang ini, yang sisinya yang di tengah-tengah sudut ini. Atau yang menghubungkan kedua sudut ini. Kemudian yang keempat, dua sudut satu sisi tapi sudutnya ini yang berurutan. Sudut, kemudian sisi. Oke. Baru yang kelima, khusus pada segitiga siku-siku ya, ini dilihat pada satu sisi miring dan salah satu sisi yang lain, atau ini sisi miring hipotenusanya sama sisi yang lain. Cukup untuk mengatakan dua segitiga siku-siku ini akan kongruen, pasti sama persis ya, satu. Hanya digeser kalau dulu atau mungkin dirotasi bisa. Ukurannya sama persis, bentuknya sama. Oke, lanjut.
Kita akan melihat kepada soalnya untuk lebih jelas. Kemarin sudah disinggung dengan 5 tadi, tolong diingat bagaimana dalam membuktikan 2 segitiga, karena dalam soal-soal yang sering muncul kalau di pembahasan kekongruenan khususnya akan diberikan 2 segitiga, kamu akan membuktikan apakah bisa membuktikan ini 2 segitiga yang kongruen dengan kriteria yang mana. Dalam bilangan ganda biasanya ada semua yang tadi dari 5 tadi, apakah sisi, apakah sisi sudut sisi, ataukah sudut sisi sudut, atau sudut yang berurutan, sudut sisi, atau pada khusus segitiga siku, yaitu sisi miring dan salah satu sisi yang lain. Itu yang harus kalian hafalkan. Oke, contoh soal yang pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Buktikan bahwa segitiga ABC yang atas ini kongruen, ini tanda kongruen ya, kongruen dengan segitiga EDC. Nah, itu ada segitiga yang tumpuk ya, sebenarnya itu ada 2 segitiga yang seperti bertumpuk, hanya berputar gitu ya di situ. Yang lancipnya di bawah sama di atas gitu, sebenarnya bertemu di tengah. Kalau diperhatikan sekilas seperti itu. Apakah 2 segitiga ini kongruen? Nah, perlu kita buktikan. Jadi pembuktiannya harus dilihat dari yang diketahui dari gambar ini, yang sudah ada tandanya. Kita perhatikan di situ untuk menyesuaikan kriteria yang mana yang cocok untuk membuktikan dari 2 segitiga ini. Selanjutnya kita ingat dulu tadi yang sudah disingkat ini. Ingat bahwa kekongruenan segitiga ini ya, maaf merahnya kurang sedikit. Kekongruenan segitiga itu ada sisi sudut sisi, sudut sisi, dan yang terakhir khusus pada segitiga siku-siku, miring dan sisi, artinya pada sisi miring dan salah satu sisi yang lain. Ini yang kamu hafalkan ya, harus dipahami ke-5 itu. Oke, pembuktiannya kita perhatikan. Ini pembuktian pada AC sama dengan EC karena simbolnya sama, berarti panjangnya sama. Coba perhatikan pada AC ya, AC dengan EC ya, AC dengan EC. Ini sebenarnya kalau dirotasi, diputar, ini AB-nya diturunkan ke bawah, kan puncaknya sama-sama di C ini. Kamu akan mengetahui bahwa AC sama dengan CE gitu. Kemudian sudut ACB sama dengan sudut ECD. ACB ini lancip di sini sama dengan sudut ECD. Ini kenapa sama? Karena sudut bertolak belakang, besarnya sama. Masih ingat ya belajar sudut-sudut yang sama? Di sana ada sudut sehadap, sudut dalam berseberangan, bertolak belakang dan sebagainya ya. Luar berseberangan, dalam berseberangan ya, sehadap, nah, dan sebagainya. Itu ada yang harus kamu ingat sebagai dasar, nanti bisa membuktikan. Kalau ini tidak ada besar sudutnya, tidak diketahui, tapi kamu yang dasar, materi-materi dasar harus bisa kamu kuasai untuk bisa membuktikan. Oh, ini ya sudutnya sama. Kenapa sama? Nggak cuma asal bilang sama tapi nggak tahu alasannya. Ya pokoknya kelihatannya sama Pak, gitu. Jangan hanya karena kelihatannya ya. Itu harus ada pembuktiannya ketika kita membuktikan dengan dasar bahwa segitiga ACB itu sama dengan sudut ACB sama dengan sudut ECD karena sudut bertolak belakang. Oke, begitu. Masih satu lagi tadi, dilihat pada sisinya, ada tandanya di sini, sudut sisi BC sama dengan DC ya. BC sama dengan DC, sama dengan yang tadi ya ketika AC sama dengan EC. Jadi di sini ada simbolnya, panjangnya sama. Kalau ini satu garis strip itu, ini 2 kayak sama dengan gitu ya. Oke. Jadi dari sini terlihat ini yang kamu dapat dari ketiganya. Sisi yang paling atas kan sisinya sama, yang tengah sudutnya besarnya sama, baru sisi yang berikutnya juga sama. Maka cukup 3 ini kamu bisa mengatakan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga ECD.
DC. Jadi memenuhi kriteria yang keberapa kalau diurutkan dalam pembelajaran tadi yang diingat ada 1 sampai 5 sisi, sudut, sisi. Berarti pada kriteria yang kedua, sudut yang diambil di tengahnya. Begitu ya contohnya untuk bisa kalian pahami dan bisa mengerjakan sendiri nanti. Ketika di buku paket ketemu soal, coba ini kongruen atau tidak dengan kriteria yang mana, ya kamu buktikan ya. Oke, sudah bisa. Satu contoh ini kriteria yang kedua, membuktikan bahwa dua segitiga kongruen. Kamu bisa menyimpulkan itu. Oke, lanjut contoh soal satu lagi yang berikutnya. Contoh soal yang kedua. Nah, di sini kalau bangun datar yang ini ya, bangun datar masih kelihatan ya. Ini maaf Pak Guru hanya ambil ya, di HP harusnya tampak masih ya. Kalau kalian lihat ya, di sini bangun segi empatnya kalau kita lihat PHRS keseluruhan ini menjadi bangun apa? Masih ingat? Bangun apa ya? Sering main, mungkin main layang-layang ya di musim kemarau ya, pas sawahnya kering main layang-layang. Ini kalau dilihat segi empat keseluruhan ini PHRS adalah layang-layang. Nah, kalau masih ingat banyak bangun datar harusnya hafal semua, jangan bilang ini belah ketupat ya, beda. Nah, ini layang-layang apa malah jejar genjang, bukan ya. Ya, ini layang-layang. Harusnya seimbang ya, kalau layang-layangnya ini hanya posisinya miring, tidak berdiri ke atas gitu. Kalau kita ambil dipotong tengah sama, jadi sisi kanan kirinya sama gitu, kalau berdiri ya ini menjadi atas bawah, menjadi segitiga PHS dan segitiga RHS. Coba perhatikan gambar di bawah ini, buktikan bahwa segitiga PHS kongruen dengan segitiga RHS. Nah, kalau kamu langsung bilang sama Pak, itu kelihatan karena saya kalau membuat layang-layang kalau belah dua ya harus sama, kalau nggak seimbang nanti layangannya miring-miring ya sebelah, ketika dinaikkan ya nggak bisa anteng gitu ya di atas ya, harusnya sama. Tapi pembuktiannya mana? Di sini kita buktikan secara matematis di gambar ini. Kita membuktikan ada dua segitiga yang harusnya kongruen. Kira-kira kamu akan membuktikan dengan kriteria yang mana ya? Ingat lagi ini tadi kongruenan segitiga ada 5, sambil dihafalkan ya. Oke, kita buktikan langsung ya. Pembuktiannya langsung saja, ada tandanya gitu kan, bahwa P sama dengan R. Udah ada di sini, diketahui ada tandanya di situ. Udah. Kemudian SP sama dengan SR, di situ juga diketahui ada tandanya. Nah, kemudian karena tadi hanya dibelah dua, ini kan dibelah oleh garis GS. Nah, di sini GS terpakai oleh kedua segitiga ini, ya kan? Jadi GS-nya ini berhimpit, pasti sama panjang. Ya, sisi yang ketiga juga sama. Nah, di sini nggak ada sudutnya yang kita gunakan karena sudutnya kan belum ada yang diketahui besarnya berapa. Yang lebih mudah kita akan membuktikan dengan kriteria yang mana ini? Nah, ini kriterianya yang sisi. Kriteria yang pertama. Oke, begitu cara membuktikan ya. Silahkan kalian kalau menemukan dua segitiga pada gambar, biasanya bangun-bangun datar yang mungkin ada dengan diagonalnya mungkin pada persegi atau persegi panjang dengan diagonalnya dibelah atau dibelah menjadi dua oleh diagonalnya, buktikan apakah dua segitiga itu kongruen. Nah, kamu buktikan dengan kriteria yang mana? Jangan salah menggunakan kriteria, nanti mempersulit sendiri ketika membuktikan. Saya pengen membuktikannya dengan sisi sudut sisi, tapi kamu harus mencari sudut yang di tengah gimana, dengan pembuktian mana ketika belum diketahui. Itu kan malah menyulitkan. Jadi harus tepat pemilihannya ketika dalam soal nanti ini dua segitiga kongruen, segitiga yang kongruen dengan kriteria yang mana ya. Dalam pilihan ganda bisa yang A sisi, yang B sisi sudut sisi sudut atau sudut sisi. Yang mana yang kamu pilih? Kalau dalam gambar ini pasti yang sisi.
Oke, begitu ya. Itu contoh 2 soal, saya rasa cukup. Ini cukup saya berikan 1 soal latihan, bisa dicoba ya. Ini mirip dengan yang pertama, tapi posisinya kan ada sekarang pembuktiannya seperti apa. Ini ada tanda searah, ini artinya sejajar, nah besarnya sama. Kalau yang pertama tadi ada 2 sisi yang sama, kalau ini hanya ini, hanya bahwa kalau ini dibaca silakan panjang AB sama dengan DE, AB sama dengan DE, dan AB sejajar ini ya, ada garis miring 2 ini bacanya sejajar. Ini juga kalau digambar tanda panahnya sama ini, maka ini dikatakan sejajar. Sebenarnya ada 2 garis sejajar kemudian dipotong oleh garis AC sama BD, jadi membentuk 2 segitiga ini. Silakan tunjukkan bahwa segitiga ABC dan segitiga EDC kongruen. Oke, bisa dicoba 1 soal untuk latihan. Kalau kurang di buku paket masih ada, silakan dibuka buku paketnya. Gitu ya. Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Itu yang kita bahas tentang kekongruenan dalam segitiga atau kekongruenan 2 segitiga. Silakan tetap belajar di rumah. Saya harap sudah latihan di minggu depan tentang kesebangunan. Oke, terima kasih sudah menonton, yang menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Bisa mendukung atau biar TV channel SMP Negeri 1 Ponorogo bisa lebih baik ya, semakin maju. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.